Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Yohana Ibrahim, hadir di Renungan Malam bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dan kali ini adalah mengistimewakan. Saudara, kita percaya Tuhan tidak pernah memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Roh Kudus pasti akan menolong kita untuk bisa mencapainya. Kesucian jangan dipikir secara miskin, karena nanti menjadi kacau. Tidak bisa diurai. Kesucian harus dipahami secara praktis dan natural. Waktu kita ada dalam satu keadaan di mana kita rasanya mau mengucapkan kalimat sumpah serapah, tetapi kita tidak mengucapkan. Itu kesucian. Kita diam saja. Karena kita mau menjaga perasaan Bapa, menjaga perasaan Tuhan, walaupun tidak kita ucapkan. Tuhan bisa membaca hati kita. Jadi, jangan ada kata biadab, persetan, itu tidak boleh. Matilah aku, tidak boleh. Kita harus mengampuni dan biarkan menjadi urusan masing-masing individu. Saudara, bukan hak kita untuk menghakimi, apalagi menghukum. Serahkan saja di dalam tangan Tuhan. Ini yang kita harus lakukan. Walau kita memiliki kesempatan untuk tidak jujur, jangan lakukan. Jangan tidak jujur. Waktu kita memiliki kesempatan untuk berbuat dosa, apapun bentuknya, sekecil apapun, seharusnya jauhkan dosa itu. Jangan lakukan itu. Di situ Roh Kudus pasti menolong, karena memang mustahil bagi manusia tanpa Roh Kudus, mustahil. Saudara, kalau kita hanya melakukan hukum secara moral, itu pun juga tidak mudah. Tetapi manusia pada umumnya bisa. Tetapi kalau kesucian sampai tingkat batin, itu sudah merupakan kekuatan manusia. Kita harus minta pertolongan Roh Kudus. Harus ada tekad di dalam diri kita, dan harus ada komitmen. Kalau sudah ada tekad, ada komitmen, pasti Roh Kudus akan menolong kita. Firman Tuhan mengatakan di Roma 8 ayat 28 dan 29, Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka
yang mengasihi Dia. Yang mengasihi berarti bukan untuk semua orang. Keselamatan dalam Yesus Kristus adalah anugerah keselamatan yang tidak menghilangkan pilihan. Apakah orang mau mengasihi Tuhan atau tidak? Apakah orang mau hidup suci atau tidak? Jangan heran kalau suatu hari Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Walaupun orang itu mengaku sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan sudah berprestasi dalam pelayanan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhan Yesus juga mengerti bahwa setan bisa menampi seseorang dan gugur imannya. Jadi kita harus berjuang. Berkali-kali Alkitab berkata bahwa kita berjuang. Kita betul-betul harus berjuang. Harus ada tekad dalam diri kita untuk hidup suci. Kita harus mempunyai tekad yang kuat dan tentunya dalam diri kita. Jadi kita mengucapkan janji, sumpah, bukan hanya tekad atau komitmen. Kemudian kita minta, tolonglah aku ya Tuhan, untuk dapat melakukannya seperti orang yang terkena kanker di dalam dirinya. Dia bertekad dan tidak ingin dioperasi. Aku bersedia dioperasi. Padahal hati kecilnya takut dan dia tahu bahwa operasi ini operasi besar. Ini juga tidak mudah sebab bisa mendatangkan sakit. Tetapi kalau memang orang mau sembuh, pasti apapun dia lakukan. Kita juga harus berpikir logis bahwa kita pasti mau. Saudara, ketika kita mati, kita harus mempertanggungjawabkan keadaan kita di hadapan Tuhan. Kita pasti mati dan kita tidak tahu kapan. Deadline hidup kita, kapan hari akhir hidup kita, dan kapan detak jantung kita berhenti, kita tidak tahu. Kapan kita terakhir menarik nafas, menghembuskan nafas terakhir, kita tidak tahu. Maka yang kita harus lakukan sekarang adalah bertekad dan tekad sekuat-kuatnya untuk hidup suci sampai menjadi janji nazar kepada Tuhan. Maka hidup kita akan disibukkan, akan diarahkan untuk mengurusi hal ini. Disinilah kita memenuhi firman Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah. Dengan cara demikian, kita sebenarnya memuliakan, menghargai, atau menghormati Tuhan. Bodohnya banyak orang, mereka masih sibuk, ribut dengan masalah-masalah yang dia sendiri juga tidak sanggup hadapi. Kalau kita memiliki masalah, harus kita hadapi dengan tanggung jawab. Tetapi kita juga memiliki keterbatasan. Kita memiliki keterbatasan yang tidak bisa menyelesaikannya dengan kekuatan sendiri. Siapa yang menolong kita kalau bukan Tuhan? Masalahnya kita layak tidak mendapat pertolongan Tuhan. Kalau kita baru menjadi Kristen,
atau Kristen yang dianggap belum dewasa karena memang belum waktunya dewasa, maka Tuhan itu mudah menolong apapun keadaan kita. Seorang anak kecil walaupun nakal tetapi ditolong, tetapi dibantu, tetap ditopang oleh orang tua. Tetapi kalau sudah usia 30 sampai 40 tahun, apakah harus ditopang terus? Hal ini harus sering kita perhatikan. Seperti ilustrasi kalau usia 2 tahun, 1 tahun, setengah tahun, masih mengompol, tidak perlu orang tua marah. Tetapi kalau sudah umur 15 tahun, tentu sudah tidak benar. Jadi bagaimana kita merajut kesucian dalam segala hal? Itu jawaban dari semua masalah kita. Kalau kita mengistimewakan Allah, maka Allah juga mengistimewakan kita. Saudara, kalau kita mengistimewakan Allah, maka Allah juga mengistimewakan kita. Demikian renungan malam untuk malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati.